Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah al-mubarakah naltaqi bil liqa al-mubarak fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah bil mustawa ats-tsalitsah. Wa insyaallah sanastamirru alamna di al-usbu al-madi. Oh ya, usbu al-madi ini ya, setelah libur. Bil usbu'ain al-madiyain. Nah, itu 2 minggu yang lalu. Ya, karena minggu lalu libur dan karena saya ujian. Baik. Qabla bidayana fi hadhihi lailah al-mubarakah. Hayya bina nabda bi qiraati ad-du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Maka la ilma lana ilma lana illa illa ma'allamtana ma'al- illa innak ma'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub alaina wa alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Ini suara saya sauti jelas Bu ya? Agak-agak telat gitu Ustaz. Jelaskah suara saya? Telat-telat Agak gitu telat. Ustaz. Habis Ustaz ngomong baru keluar suaranya. Hello cek. Oh iya. Aduh, yaudah, nggak apa-apa Bu ya. Nggak bisa jelas. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sini kita akan mempelajari sorof dulu, nggak apa-apa Bu ya? Ya Ustaz. Nggak apa-apa, sorof dulu. Ini kayaknya Ibu Bayranti sangat lelah, baru perjalanan Bu ya? Aduh, Insyaallah. Mas Bu ya, Masya Allah sekali. Calon dokter Bu ya. Masya Allah. Baik. Udah Baik, di sini insya Allah kita akan mempelajari terkait yaitu masodirul rubaiyah. Nah, ini dari sorof halaman 70 ya. Halaman 70. Yaitu terkait dengan masdar untuk fiil-fiil rubai. Ya, masdar untuk fiil-fiil rubai. Sebelumnya apa itu rubai? Ada yang tahu? Rubai itu adalah fiil yang mana terdiri itu dari berjumlah berapa huruf? 4. Berjumlah 4 huruf. Ya, entah memang aslinya 4 atau entah dia itu 3 huruf tapi ada huruf tambahan. Nah, berarti kalau misalnya 4 huruf, berapa huruf tambahannya dari aslinya? Berapa? Maksudnya Ustaz? Nah, rubai itu entah aslinya 4 huruf atau 3 huruf, tapi di situ ada huruf tambahan. Nah, berarti kalau misalnya aslinya 3 huruf, terus jadi rubai, berarti huruf tambahannya berapa? 1. Ya, 1. Ya, kayak gitu. Nah, contohnya misalnya fa'ala, terus jadi af'ala. Ya, nah di sini mana huruf tambahannya? Fa'ala Alif. jadi af'ala, yaitu Alif. hamzah. Ya, terus fa'ala jadi fa'ala. Nah, ini mana huruf tambahannya? Alif. Alif. Habis itu
fa'ala jadi fa'ala. Nah, ini mana huruf tambahannya? Tad'if. Tad'if, ya. Nah, di sini bagaimana kita akan mempelajari yaitu terkait perubahan ya fiil-fiil rubai menjadi masdar. Nah, pertama kita akan mempelajari yaitu terkait masdar dari al-fi'lul ladzi waznuhu af'ala, yaitu fiil yang berbentuk ataupun berpolakan yaitu af'ala. Nah, kalau misalnya Ibu menemukan yaitu fiil dengan pola af'ala, nah maka di sini adapun masdaruhu al-qiyasi yaitu masdarnya itu berbentuk if'alun ya, af'ala, maka bentuk daripada masdarnya itu adalah if'alun ya. Contohnya seperti halnya aslama maka menjadi Islamun. ya islamun atau di sini islaman. Terus habis itu contohnya lagi, ini aslama jadi Islam, ya. Kalau misalnya aslaha, maka jadi apa? Islahan. Menjadi islahun. Islahun. Ya. Habis itu misalnya akroma, maka menjadi apa? Ikramun. Ikroman. Menjadi ikromun. Nah, jadi ini mudah ya. Jadi bagaimana kalau misalnya Ibu menemukan yaitu fiil rubai berbentuk af'ala, nah maka untuk masdarnya itu tidak lepas dari wazan if'alun. Ya, tinggal disama-samakan saja ya. Ya, itu misalnya aslaha islahun. Habis itu akroma ikromun. Aslama islamun. Ya, dan sebagainya. Habis itu, nah di sini alladzi ainuhu alifun. Ya, alladzi ainuhu alifun. Nah, misalnya di sini ada akoma. Apa maksudnya daripada ainuhu alifun, Bu? Apa artinya yang dimaksud daripada ainuhu alifun? Ainnya alif. Nah, itu adalah bagian ainnya atau bagian tengahnya itu merupakan alif. Ya, bagian tengahnya ini Bu ya. Akoma. Nah, kalau misalnya Ibu menemukan seperti ini, ya, maka masdarnya itu yaitu berbentuk apa? Berbentuk yaitu ifa. Nah, seperti halnya akoma menjadi ikomatun. Ya, nah coba kalau misalnya yaitu fiilnya adalah aana, maka menjadi apa Bu kalau misalnya diselaraskan dengan ikomatun? I'anatun. Aana. Nah, betul. Jadinya i'anatun. Nah, gitu ya. I'anatun. Jadi di sini ditambahkan apa? Ditambahkan tak marbutohnya. Ya, ditambahkan tak marbutoh. Ya. Maka ini menjadi I'anatun. i'anatun. Habis itu, misalnya, coba Ibu Bairanti. Nah, kalau misalnya untuk fiilnya itu ada, maka untuk masdarnya apa Ibu? Kalau misalnya mengerucut kepada akoma ikomatun, ada. Ada jadi i'adatun. Nah, betul ya, yaitu jadi i'adatun. Ya, nah, seperti ini. Insya Allah mudah Bu ya untuk nomor 1. Nah, mudah ya. Mudah dipahami aja, Ustaz. Ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita telah mempelajari terkait dengan af'ala ya, dan juga yaitu terkait dengan af'ala tapi bagian ainnya itu menggunakan alif ya, seperti halnya akoma, ikomatun, a'ada, i'adatun, a'ana, i'anatun. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu
itu terkait masdar dengan wazan fa'ala. Yaitu wazan apa, Bu? Fa'ala. Yaitu di sini huruf tambahannya apa? Alif. Alif. Alif, ya, fa'ala. Nah, kalau misalnya Ibu menemukan yaitu bentuk fa'ala, maka masdarnya adalah bentuknya mufa'alatun. Nah, gitu ya. Masdarnya adalah mufa'alatun. Contohnya, qobala, muqobalatun. Ya, qobala, muqobalatun. Nah, contoh yang lain misalnya, coba qotala, maka apa, Bu? Muqotalatun. Betul. Kalau qotala berarti Muqotalatun. muqotalatun. Nah, seperti ini ya. Habis itu misalnya karoma berarti Mukaromatun. Koro. Ko. karoma Mukaromatun. Karo. mukaromatun. Habis itu coba Ibu Rahmani, corona Moko. Ronatun. apa, Bu? Mukoronatun. Mukoronatun. Nah, gini ya. Baik. Bisa dipahami, Bu? Mudah ya. Nah, Bisa, di sini apa namanya, waqad yati masdaru ba'dil af'al ala fi'alun. Nah, di sini tetapi ada juga yang mana berbentuk masdarnya itu fi'alun, ya. Nah, ini contohnya yaitu adalah jahada. Nah, dia bisa mujahadatun, bisa jihadun, ya. Bisa mujahadatun, bisa jihadun. Nah, untuk yang mujahadatun itu dia sesuai dengan kaidah ya. Bahwasanya kalau misalnya fiilnya itu fa'ala, maka masdarnya mufa'alatun. Ya, itu sesuai dengan kaidah. Tapi kalau misalnya yang jihadun itu bukan sesuai dengan kaidah, tapi itu memang apa? Sama'i. Ya, sama itu ya apa namanya, bersumberkan dari kaidah ya, tapi bersumberkan dari adat istiadat ataupun dari pendengaran ya, dari pendengaran dari orang-orang yang mana itu karena sering melafadzkan jihadun, maka ya jihadun ini dijadikan sebagai apa? Sebagai masdar dari jahada. Ya, seperti itu. Baik. Nah, di sini selanjutnya wa mithalu fa'ala alladzi lamuhu alifun. Nah, di sini lamuhu alifun itu berarti di bagian mana, Ibu? Bagian awal, tengah, atau akhir? Lamuhu alifun. bagian akhir. Bagian akhir ya. Contohnya di sini sawa. Nah, di sini mana untuk alifnya? Ya, yang di akhir ya, yaitu setelah huruf waw, sawa. Maka masdarnya musawatun. Ya, musawatun. Ya. Nah, contohnya misalnya yang lain. Coba Ibu Maulidina. Ini Ya, Ustaz. kan sawa, ya. Coba dengan contoh wala. Coba. Kalau wala berarti menjadi apa? Muwalatun. Nah, betul jadinya muwalatun. Nah, gitu Oh, ya. muwalatun. Muwalatun. Jadi huruf kedua dan ketiganya itu dipanjangkan. Kenapa, Ustaz? Ya, Kenapa? memang kaidahnya seperti ini, Bu. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama saja ya, mufa'alatun. Nah, coba ya, coba kita sandingkan. Musawatun dengan mufa'alatun, Bu ya. Kita Ya, sandingkan, Bu ya. Ustaz. Ya. Nih, kita sandingkan coba.
Nih. Oke, kita sandingkan. Nih, mim mufa'alatun mimnya mana? Mu ya, Mu. mu sama mu. Habis itu fa musawatun mufa'alatun fa-nya mana? Oh, Pak dengan Fa-nya sin. yaitu sin. Habis itu alifnya, Apa tadi ya? alifnya ya Nih, ya saya nggak alif ya. lihat, Ustaz. Bagian bawah Ibu. Bentar, Ustaz. Saya nembak. Oh, ini. Ini bawah. Iya. Alif, Alif sama alif. alif. Terus mufa'alatun a sama musawatun. A-nya Sama waw. wow. Nah, lamnya Lamnya sama alif. alif. Nah, jadi lamnya Oh, itu adalah alif. Kan seperti halnya sawa, ya. Fa'ala kan lamnya alif, Bu ya. Nah, begitupun pula di masdarnya, lamnya itu berlaku sebagai alif. Dan juga tak marbutohnya ya tak marbutoh ya. iya. Nah, Oh, baik, Ustaz. itu. Jadi, wala mualatun. Ya, terus apa sawa musawatun. Oke, itu ya. Baik, Jadi di sini kita telah mempelajari dua bentuk, yaitu ada af'ala, if'alun, baik. ya. Tapi kalau misalnya itu alif kayak akoma, maka menjadi ikomatun, ya, i'anatun. Habis itu ada fa'ala, masdarnya adalah Yang alatun. mufa'alatun, ya. Nah, seperti itu. Terus juga di situ kalau misalnya lamnya itu menggunakan alif seperti halnya sawa, maka menjadi musawatun, ya, atau muwalatun. Nah, habis itu di sini ada yaitu kalau misalnya masdarnya adalah fa'ala, yaitu dengan tambahan Tad'if. tad'if, ya, fa'ala, maka masdarnya adalah taf'ilun, ya, taf'ilun. Jadi bagaimana ainnya itu dikurang ya, taf'ilun. Nah, seperti itu. Contohnya salama Taslimun. taslimun. Nah, gitu ya. Salama taslimun. Coba kalau misalnya karroro Karroro. menjadi Takrirun. 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 Karroro. Habis itu misalnya Takrirun. marrona Marrona. menjadi Tamrinun. betul Tamrirun. menjadi tamrinun, ya. Marrona. Marrona tamrinun. Nih marrona bukan merona, Bu ya. Marrona itu latihan, ya. Tamrin itu artinya latihan. Tamrinun. Oke, gini ya. Habis itu kalau misalnya coba yang ini yang pakai waw. Wa ada, maka menjadi wa ada. Tau'idun. Menjadi apa, Bu? Tau. Tau'idun, Idun. betul. Wa. Tau'idun. Itu ya. Oke, nomor 3 bisa difahami, Bu ya? Mudah?
Oke. Herbo ini ada error. Udah. Oke, kalau misalnya Ibu Bairanti ada nih, ini istirahat ya. Oke. Eh, kalau misalnya tadi salama sudah ya, taslimun. Kalau misalnya Ibu Bairanti ada, Iya, Ustadz. kalau coba nadzofa menjadi Apa, Ustadz? Punten? Naz nadzofa, ini nih. Nazofa berarti eh, Kayak naz tadi salama taslimun nadzofa. tanzifun. Nah, betul ya, tanzifun. Nah, gitu Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di sini kalau misalnya fa'ala tapi lamnya alif. Nah, berarti yang dia terakhirnya itu adalah alif ya. Ada Ibu Maulidina kehujanan. Oke. Di sini yaitu fa'ala tapi lamnya adalah alif. Ya, contohnya di sini sama. Nah, di sini mana, Bu? Untuk alifnya? Iya, Sama. iya Ustaz. Ya, ya. Alif ya, ya. Yang terakhir ya itu ya. Itu alif bukan ya, ya. Namanya Iya. alif lazima atau alif Maksuro. maksuro. Hmm. Baik, Bu. Lazim. Ini azan dulu, Bu ya. Ini azan asar. Izin azan dulu, Bu ya. Sejenak. Iya, Ustaz.
Baik, kita lanjut Bu ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Ibu, terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Kita lanjut ya. Nah, di sini tadi fa'ala yaitu dengan lamnya berupa alif ya. Fa'ala dengan lamnya berupa alif. Contohnya di sini adalah sama. Nah, di sini mana bagian lamnya? Bagian lamnya yaitu alif maksurah atau alif lazimah ya. Sama. Maka kalau misalnya fiilnya seperti ini, maka masdarnya yaitu tasniyatun. Ya, tasniyatun. Nah, seperti itu ya. Contoh lain misalnya coba, ni tasniyatun. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya taf'ilatun. Ya, bentuknya apa, Bu? Bentuknya taf. Ini ditambah ini ya, ditambah tak marbutoh. Oke. Nah, di sini contohnya yaitu sama tasniyatun. Nah, coba kalau misalnya coba ubah yaitu wa'a. Ada yang bisa? Wa'a. Tahu. Bu, Tidak tahu. Apa? wa'a. Tahu. Wa. Idatun. Tau'iyatun. Wa'a. Nah, betul tau'iyatun ya. Oh, tahu iyatun. Tau'iyah itu artinya apa? Menyadarkan. Ya, menyadarkan diri. Ya. Wa eh, wa kalau tanpa apa? Tanpa tasdid, tanpa tasdid itu artinya sadar. Kalau wa'a artinya menyadarkan. Kalau misalnya cerro, Tajriyun. Ustaz? jarro, masa tajriun? Jarro, jarro, ada yang bisa nih kayak wa'a atau wa'iyatun. Jarro, Oh, tajriyatun. tajriyatun. Ya, mudah kan Bu ya? Tajriyatun. Oke, ini lumayan banyak contohnya. Saya foto dulu Bu ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Ini masih ada Bu ya yang judul ini. Nah, di sini yaitu, nah sekarang kita akan mempelajari terkait masdar dari fiil rubai mujarrad ya. Fiil rubai mujarrad. Apa artinya mujarrad? Mujarrad itu artinya adalah fiil yang tanpa adanya huruf tambahan. Jadi memang aslinya seperti
Memang aslinya seperti itu ya. Nah, itu arti daripada mujarrod. Nah, di sini wazannya adalah apa Bu wazannya? Wazannya fa'lala. Ya, fa'lala. Nah, gitu ya. Wazannya adalah fa'lala. Nah, kalau misalnya Ibu menemukan berwazankan fa'lala, nah maka masdarnya itu adalah fa'lalatun. Ya, fa'lalatun. Nah, gitu. Ya. Nah, contohnya di sini dahroja. Maka di situ untuk masdarnya adalah dahrojatun. Ya. Habis itu ada basmalah. Maka wazannya adalah basmalatun. Nah, gitu ya. Coba Ibu hamdala. Hamdala. Maka apa masdarnya? Hamdala. Ada yang bisa? Hamdalatun. Hamdalatun. Basmalah, basmalatun. Dahroja, dahrojatun. Hamdala, Hamdalatun. hamdalatun. Gitu ya. Hamdalatun. Habis itu waswasa, Waswasatun. waswasatun. Jadi ini mudah ya. Cukup ditambahkan tak marbutoh saja. Basmalah, basmalatun. Ya kan? Mudah kan ya? Dahroja, dahrojatun. Waswasa, waswasatun. Nah, gitu Bu ya. Nah, fa'inkana al-fi'lu mudo'afan. Apa artinya mudo'afan? Ini kan misalnya nih, zalzala. Artinya mudo'af itu adalah ketika ada dua huruf yang bersamaan. Yaitu huruf pertama, itu hurufnya sama dengan huruf ketiga. Zalzala. Nih, pertama itu hurufnya sama dengan huruf ketiga. Habis itu huruf kedua zalzala, huruf kedua lamnya ini itu dengan huruf keempat. Jadi ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Nah, gitu ya. Itu namanya mudoaf untuk rubai. Ya, kayak gitu. Nah, di sini contohnya zalzala. Nah, kalau misalnya seperti zalzala seperti ini, ya, maka dia memiliki dua masdar. Yang pertama yaitu sesuai kaidah ya, yaitu zalzalatun ya, itu kaidah pertama. Untuk kaidah yang kedua, itu bisa berwazankan fi'lalun. Ya, fi'lalun yaitu seperti halnya zilzalun. Nah, gitu ya. Zalzala bisa fa'lalatun yaitu zalzalatun, bisa fi'lalun yaitu zilzalun. Nah, bisa dua bentuk Bu ya. Seperti itu. Kayak contohnya tadi, yang termasuk contoh daripada mudoab itu adalah waswasa. Waswasa bisa waswasatun, habis itu juga bisa apa Bu? Fi'lalun maka jadi Wiswasan. Nah, betul, jadi wiswasun. Nah, gitu ya. Wiswasun.
Nah, gini. Coba yang terakhir nih. Salsala. Maka jadi apa, Ibu? Salsalatun. Salsalatun. Ini yang pertama. Sal untuk yang kedua. Silsalun. Betul. Silsalun. Ya, Ya, mudah ya. Sal. Apa artinya salsala? Salsala itu artinya berurutan. Ya. Kalau zalzala, zalzala ya bisa goncangan, bisa gempa. Ya. Waswasa, waswasa yuwaswisufi sudurin. Nah, artinya mengganggu waswasa. Ya kan ya? Yuwaswis waswasa yuwaswisu. Ya. Kalau udah roja, dahroja, dahroja artinya menggulung, ya. Nanti ini yang salah-salahnya keberatan. Hmm, ya tadi. Salah, salah, salatun sama silsalun. Oke. Oke, untuk sorot sampai sini Bu ya. Kita pindah ke nahwu, oke? baik, Tad. Kita pindah ke nahwu. Nah, ini dia. Nah, insya Allah pada pelajaran nahwu kali ini, yaitu halaman berapa nih? Halaman 36 ya, halaman 36. Yaitu kita akan mempelajari terkait yaitu fi'lul mu'rab sama fi'lul mabni ya. Al mu'rab sama mabni. Apa maksudnya mu'rab dan juga apa maksudnya mabni? Mari kita baca. Nah, ini secara kaidah yanqasimu al-fi'lu ila qismaini, yaitu fi'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fi'lun mu'rabun dan yang kedua ada fi'lun mabni. Ya. Apa itu fi'lul mu'rab? Fi'lul mu'rab itu adalah al-fi'lul ladzi yataghayyaru syaklu akhirihi. Yaitu adalah fi'il yang mana ujungnya atau harokat terakhirnya itu bisa berubah, bisa berubah ya. Bihasabil adawat allati tadkhulu alaihi, sesuai daripada alat ataupun huruf yang mana itu masuk pada fiil tersebut. Contohnya, misalnya di sini ada yatruku.
Nah, ini harokatnya apa, Bu? Yatruku, harokat terakhirnya. Doma. Doma. Kalau misalnya dalam apa namanya dalam segi i'rabnya dia itu marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu, ya. Habis itu di sini ada an yatruka. Nah, di sini dia mansub atau majrur Mansub. atau apa? Mansub. Mansub. Kalau misalnya lam yatruk ini Majrur. majzum. Nah, Majzum. ini semua bisa terjadi berubah-ubah itu sesuai daripada sesuai huruf belakangnya ya, yaitu atau sesuai daripada alat sebelum fiil tersebut. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu tidak ada apa-apa, ya maka dia mansub. Kalau misalnya sebelumnya itu dia ada huruf nasab, ya, an-nawasib atau nasab kayak an, lan, ya, terus kai, ya. Nah, maka dia setelahnya mansub an yatruka. Nah, kalau misalnya sebelumnya huruf jazm seperti lam, habis itu la nahiyah, ya, habis itu in, nah maka setelahnya itu menjadi majzum. Nah, adapun Majzum. yang bisa berubah-ubah yaitu dia terkhususkan pada fi'ilul mudhari. Jadi fi'ilul amr sama fi'ilul madi termasuk fi'il mu'rab. Yang termasuk fi'il mu'rab itu hanya fi'il mudhari saja. Nah, coba ada latihan sedikit nih ya. Ya, nusuk. Habis itu yujaffifu. Nah, coba ini saya tambah di sini huruf kai. Kai itu artinya supaya. Kai. Habis itu di sini ada huruf dalam lagi aja. Nah, coba Ibu ubah. Yaknusu ditambah kai jadi apa, Ibu? Apa Ustaz? Bisa. Yaknusu ditambah huruf kai jadi kai ini Kai. saudaranya kan, ya. Kai. Yankusa. Nah, betul. Jadi kai yaknusa, Yaknusa. ya. Kai yaknusa. Kalau misalnya yujafifu ditambah kai menjadi Apa? yujafifu ditambah kai jadi Kai yuzaf. Fika. kai yujaf Fika. Fifa. kai yujafifa. Habis itu lam yaknusu ditambah lam jadi Lam. Yaknus. Yaknus. lam yaknus, ya. Habis itu yujafifu ditambah lam menjadi Lam yuzafif. lam yujafif, ya. Tapi ini agak error. Bentar. Lam yujafif, ya. Artinya apa Nah, Ustaz? Yuzafif. yujafif artinya menjemur, ya. Kalau Yuzafif. lam yujafif artinya berarti belum menjemur. Makanya apa bahasa Arabnya jemuran? Ada yang tahu? Nggak tahu Ustaz. Jemuran itu bahasa Arabnya mujaffafun, ya. Mujaffafun itu artinya
jemu, jemuran. Nah, gini Bu ya. Nah, untuk fi'lul mu'rab sudah bisa difahami, Bu. Itu aja satu ya, Mas. Itu ya, An, intinya untuk mu'rab itu, iya. Kenapa, Bu? selalu itu ya, Ustaz ya. Di belakang tuh an, kai, lam. Itu Oh, aja. Enggak. iya, maksudnya nggak ada banyak ya. Jadi untuk yang an yatruka, an itu termasuk hurufu nasbin, ya. Hurufu nasbin. Hurufu nasbin itu nggak hanya an saja, ya. Mm-mm. Nah, ya. Hurufu nasbin itu contohnya apa? Ada an, lan, izan, An, Bu. An, lan, izan, kai. Ini yang utama. Ada juga lamu taklil namanya. Misalnya dia hadir untuk belajar. Yahduru liyata'allama. Lamu ta'lil itu adalah lam untuk mengungkapkan alasan. Alasan dia kesini itu buat apa? Nah, itu namanya ya, lamu ta'lil. Liyata'allama. Nah, lamu ta'lil. Nah, ini ya, ini beberapa an, lan, izan, kai, lamu ta'lil, ya. Nah, ini adalah huruf nasbin, ya. Terus juga hatta. Ya, hatta juga dia kalau misalnya ada fiil sebelumnya itu ada huruf hatta, maka fiil tersebut dinasobkan ya. Hatta. Misalnya apa namanya? Hatta yarji'a. Saya menunggu di sini sampai dia kembali. Nah, gitu. Hatta yarji'a. Ya. Gimana, Bu? Suma masuk nggak, Ustaz? Kalau suma beda ya, Ustaz. Nah, Bu, Kalau suma summa nggak bukan. Summa itu bukan. bukan huruf nas. Summa bukan. Summa Hmm. itu termasuk huruf atof namanya ya. Oh ya, fa Huruf gitu. atof itu dia untuk menyambungkan kalimat ya. Summa itu kayak wow ya, Bu ya. Ya, Kayak wow, habis itu fa kayak gitu. fa. Nah, itu namanya huruf atof Oh, ya. ya. Terus di sini ada huruf jazm. Nah, huruf jazm itu kayak lam ya. Apalagi selain lam? Lam. Terus lama, lam juga ya. Lama, yarji. Ya, lama itu ibaratnya kayak bentuk itnab. Itnab itu apa ya? Kayak bentuk sulitnya lam. Lam itu bentuk singkatnya. Nah, bentuk untuk yang emas, tapi artinya sama-sama belum. Ya, lama. Habis itu la fungsinya nahiyah. Nahiyah itu apa? Nahiyah itu artinya larangan. Iya. Misalnya la taktub, la tadrib. Jangan mukul, ya. Nah, la ini khusus untuk yaitu domir mukhotob.
ya, domir anta, anti, pokoknya untuk orang kedua. Kalau untuk orang dia, mereka, itu tidak berlaku lanahiyah ini, ya. Sama in. In itu artinya apa, Bu? In itu artinya jika. Ya. Misalnya in 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 antum tadhab, ta'lamun. In kuntum. in tadhab ini dengan fi'il ya. Kan kalau antum kan isim. Oh, Nah, dengan fi'il ya. ya, ya. In tadhab ujaffif al-libasa. Apabila kamu pergi, saya menjemur pakaian. Nah, gitu In. ya. In jazmkan ya atau disukunkan. Ya. Nah, ini untuk pengenalan. Tapi nanti ada kok ya mendalamnya itu, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, nah di sini jadi untuk mu'rab ini itu terakhirnya bisa berubah-ubah ya. Seperti itu, yang mana sesuai daripada huruf sebelumnya. Kalau misalnya hurufnya sebelumnya itu nasab, ya maka itunya pun menjadi nasab, ya, menjadi mansub. Kalau misalnya sebelumnya ada jazm, ya maka majzum. Ya. Oke. Oke, untuk nahwu apa ya, satu judul dulu aja. Kayaknya kalau lagi nambah agak pusing dia. Kalau nambah judul. Sekarang kita ke latihan-latihan, Bu, ya, nggak apa-apa. Oke, kita cukupkan ini. Soalnya yang judul ini cuman halo, Nasbul Fi'lil Mudhari. Kelihatan nggak? Terlihat, Ustaz. Ibu. Ya. Nah, insya Allah ini akan kita pelajari di pertemuan minggu depan, gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini mau nambah satu judul yang hanya dua nomor, fi'il shoi akhir sama mutal akhir, atau mau langsung latihan? Ini singkat sih, Bu. Oke. Mungkin bentar aja nih ya. Yaitu di sini fi'il juga dibagi menjadi dua. Ada fi'il shohi al-akhir sama fi'il muakhir. Apa bedanya? Ini gampang ya. Kuncinya, kalau fi'il shohi al-akhir itu adalah al-fi'lul ladzi laisa akhiruhu harfan min ahrufil illah. Yaitu adalah fi'il yang mana huruf terakhirnya itu sama sekali tidak ada salah satu daripada huruf-huruf illah. Apa saja huruf illah itu? Yaitu alif, waw, dan juga ini adalah tiga huruf illah. Selama ya sebuah kosakata kerja ya yang mana ujungnya atau huruf terakhirnya itu tidak ada tiga huruf ini, maka dia disebut sebagai fi'il shohi al-akhir. Ya, itu Bu ya. Rofado di sini huruf terakhirnya huruf apa, Bu? Do.
do. Ya, maka dia terus dibilang sebagai fiil sahih al-akhir. Ta'ajjaba huruf Hmm. Ba, terakhirnya, ba. huruf terakhirnya yaitu ba. Mana huruf terakhirnya? Nun. Ya, maka karena huruf terakhirnya itu bukan salah satu daripada alif, waw, dan ya, maka semua ini itu termasuk daripada fiil sahih al-akhir gitu. Nah, selanjutnya itu ada fiil mu'tal al-akhir. Apa itu mu'tal al-akhir? Mu'tal al-akhir itu adalah yaitu fiil yang mana ujungnya itu terdapat salah satu huruf daripada huruf-huruf ilah. Entah itu alif, entah itu waw. Ini alif, da'a. Nah, mana di sini huruf ilahnya, Ibu? Da'a. Mana huruf ilahnya? Da'a. Alif, Alif ya, yaitu berada di mana? Awal, tengah, akhir. akhir. Al-akhir. Ya. Nah, terus contoh daripada waw. Ya, Ya, dong. Wow. Wow. Habis itu tajri, mana huruf ilahnya? Ya, Ya, kayak gini ya. Baik. Bisa difahami, Bu ya? Mudah ya ini. iya, Ustaz. Nih. Kita langsung latihan ya. Habis latihan, kita 10 menit. Atau paling lama 15 menit. Habis itu sudah kita tutup ya. Ini Ibu udah ngantuk, Bu ya? Aduh. Iya, Ustaz, ngantuk. Malam-malam. Untuk siang, Bu. Kalau siang itu saya benar-benar nggak bisa mikir. Siang. Tapi kalau malamnya itu fresh banget. Apa ya? Itu saya lupa buka filenya. Ini dia. Belum pasti dong. Oke. Kemarin ini halaman berapa ya? Kok saya lupa ya sekarang. Ada yang ingat gak? Halaman 37. 37 coba ya. Ini naik ke atas. Ini yang ini ya. Yang buku latihan khusus. Ini mana nih? Umun. Nah, kemarin kita sampai sini, Bu. Di sini sekarang kita mau
Oke, ini nih Bu. Di sini ada yaitu misalnya contohnya liman hadzal kitabu. Ini artinya apa Bu? Liman hadzal kitabu? Bu, liman hadzal kitabu artinya apa? Gimana? Untuk siapa kitab ini itu Ustaz ya? Nah, bukan untuk siapa ya? Punya siapa? Oh, punya Milik siapa? siapa? Buku kitab Oh, milik ini siapa? hadzal nah, hadzal kitabu. Ini jawabannya li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad. Muhammad. Ini halaman 44 ya. Oke, hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, coba saya bakal ngisi nomor 1, yaitu yang pulpen. Nanti Ibu seterusnya ya. Coba ya. Nih, contohnya. Ini gambar apa, Bu Pul? Pulpen. Ya, maka bagaimana disamakan dengan yang di atas? Liman. Hazal kolam. Hadzal kolamu. Nah, gitu ya. Liman. Hadzal kolamu. Terus, maka bagaimana menjawabnya? Hadzal kolamu. Nah, itu kepemilikannya yang dikurung-kurung ya. Hadzal kolamu. Li Ali. Li Abbas. Ya. Abbas. Li Abbasin. Gambar apa Ibu Beranti? Ibu? Ya. Nomor 2 gambar apa ini? Miftah, kunci. Udah bangun nih, dia malah ngigo. Kunci. Gimana Bu? Diubah seperti halnya liman hadzal kitabu. Kalau miftah maka jadi apa? Liman hadzal kolam. Miftahu. Kita bagaimana? Ibu? Ya, Ustaz. Liman hadzal miftahu. Miftahu. Terus jawabannya? Hadzal miftahu li aliyin. Hadzal miftahu li aliyin. Selanjutnya, Ibu Rahmani. Halo? Masih ada Ibu? Ibu Rahmani? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ya. Nah ini, nomor 3 gambar apa Bu? Apa sih Ustaz itu? Nggak jelas dah. Apa ini Ustaz? Mobil. Oh, mobil kok gini ya di ini. Ya, mobil Mobil. itu bahasa Arabnya apa Bu? Sayyaratun. Liman hazi Sayyaratun. Nah, ini bagaimana nih kalau pakai liman? liman hazihil Liman apa? sayyaratu. Nah, betul liman hadihi ya. Hazihil. Liman hadihi. Ya, betul. Gimana? Hazihi sayyaratu lil mudir.
Betul. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya Ibu Dois. Halo, Ibu Dois. Ada ya. Oke. Ya Ustadz. Sapi ya Ustadz, nomor 4. Bakoroh. Betul nggak sih Ustadz? Udah. Oke, nomor 4. Nah, sapi jelas ya. Nah, itu Ya bahasa Arab jelas sapi sapi. apa? Itu Bakoroh bukan Ustadz? Iya, iya betul. Al-Baqarah kan surah Al-Baqarah ya. Iya betul. Baqaratun. Bakorotun. Nah, berarti kalau misalnya pakai liman ini gimana? Bu, liman? Liman hadihi hadihi ya. Iya, liman hadihi. Bakorotun. Bakorotun. Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Jawabannya Al-Baqaratu. hadihi. 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 Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Itu punya siapa itu? Li. Ininya Al-Fal. sebentar. Nggak kelihatan Ustaz. Oh, Al-Falahi ya? Betul, lil falahi. Apa artinya Lil falah? Falahi. Falah tuh. Falah, Ani ya. falah artinya apa? Lupa Ustaz. Betul, petani. Oh iya. Hadihil Baqaratu lil Falahi gitu ya Ustaz. Betul. Oke, ini sudah. Kita lanjut. Halaman itu Oke, Mas Dia, ini tadi mati. Oke, ini Ibu tahu natun? Natun itu adalah sifat. Nah, saya kasih contoh Bu ya. Misalnya, Khadijatun, Khadijatu, Tolibatun, Mahirotun. Nah, ini mana sifatnya Ibu? Mahirotun. Mana sifatnya? Kalau yang di sini Mahirotun. Tahirun solih, dia yang solih. Solihun. Di sini mana naktunnya?
Ibu? Natunnya? So, Lihim. solihun. Nah, terus misalnya al-arabiyyatu sahlatun. Nah, di sini mana naktunnya? Sahlatun. Natun. Sahlatun. Nah, coba sekarang Ibu isi coba Ibu Biaranti, Bairanti. Anak mudarrisun, saya guru yang apa? Coba kasih naktun. Guru yang Coba tanya dulu, mau guru yang apa? Yang yang rajin. rajin, misalnya guru yang rajin. Rajin. Nah, bahasa Arabnya rajin apa? Rajin itu Nasyi. nasyid. Tun. Nah, nasyitun. Ya. Nah, gini. Ya, anak mudarrisun nasyitun. Waduh, saya ngaku-ngaku. Nasyitun. Selanjutnya, coba. Nah, Muhammad adalah tabib artinya apa, Bu? Dokter. 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 Nah, ini coba Ibu Rahmani ya. Ini dokter yang Kenapa Ustaz? Yang mana Ustaz? Ustaz. apa, Bu? Dokter Yang apa mana ya? saya? Tadi ada yang Hello? nelfon apa? Ya, ya Ustaz Afwan tadi Ini ada yang nomor telepon. 7, Bu ya. Ya. Muhammadun Tabibun, inginnya tabibun apa? Goniyun. Nah, betul. Muhammadun tabibun ghaniyun. Ya. Ghaniyun itu artinya apa, Kak? Kaya. Kaya, ya. Nomor 10, Ya, Ustaz. Al-Qahiratu Madinatun. Qahiro itu artinya Kairo ya. Kairo adalah Oh. kota Madinah. Ibu kota maksudnya. Gitu. kota yang apa, Bu? Kenapa Ustaz? Bukan ibu kota. Ini Oh, kita nyebutin Al-Qairatu sifatnya ya. Madinatun apa ya? Munawarah. Madinatun Munawwarah. Ya. Bener, Bu. Itu khusus Madinah yang di Madinah aja ya. Ini Madinah. Oh, Bukan maksudnya Madinah gimana sana. Ustaz? Ya. Ya, ini artinya Kairo adalah kota yang, nah Ibu kasih sifat nih yang apanya nih? Oh, Ibu maunya begitu. kota yang apa? Yang itu kaya udah kaya raya sudah. Yang indah Ustaz Jamilatun. Bisa? Nah, Bisa nggak Ustaz betul ya. Jamilatun? Al-Qahiratu Madinatun. Bisa, Bu. Jamilatun. Bisa. Bisa. Ya, bisa. Oke. Selanjutnya Ibu Wahdina. Saya Ustaz. Anta talibun. Ada Ibu Wahdina? Jadi ini kamu yang apa nih nomor 5? Ini yang nomor 5, Bu ya. Atufahu. Atufah itu artinya apa? Buah. Apel. Buah kan ya Ustaz? Nah, jadi Madinah nyebutin apel itu buah yang apa? Atufahu fakihatun. Manis apa ya Ustaz? Manis itu bahasa Arabnya hulwun. Nah, ini kan mu'annas, maka menjadi apa? Mu'annasnya hulwun apa, Bu? Hulwatun.
Betul. Ya, atufahu fakihatun kulwatun. Itu ya. Baik. Oke, sampai di sini Bu ya. Terima kasih Ustadz. Ini Mohon ya, maaf Ustadz, Nah, lambat udah lumayan. sekali. Ya nggak apa-apa Bu. Ini udah dapat 3 judul, 2 judul Nahu sama 1 judul Sorof sama 2 latihan, udah lumayan ya. Baik. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Ustadz kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, menanyakan Baik yang Ustadz. fiil apa Mila. sih Tat? Fiil mabni dengan apa ya satu yang mujarab ya Ustadz ya? Itu berarti harus kita hafalkan atau ada kaidahnya Ustadz? Fiil mujar. Karena fiil ya Yang fiil apa Bu? mujarab bagaimana? Gini. Hmm. Oh ya. Lanjut Bu, lanjut. Maksudnya bagaimana sebuah fiil itu tergolong fiil mujarad atau fiil mabni gitu. Gini Bu. Jadi fiil itu ada banyak pembagian. Ya, ada fiil itu pembagian sesuai daripada keaslian hurufnya. Nah, kalau misalnya sesuai daripada keaslian hurufnya, itu ada 2. Pertama ada fiil madi, gitu ya. Ada fiilul mujarrad dan ada fiil madi. Nih, bentar, Bu. Ini gimana ya? Saya bisa nggak pakai papan tulis nih? Nah, jadi fiil itu kalau misalnya sesuai dengan keasliannya ada berapa, Bu? Ada 2 ya. Keaslian hurufnya ada mujarrad sama ada madi, ya. Keaslian hurufnya itu ada al-mujarrad sama ada al-mazid, ya. Apa itu al-mujarrad, Ibu? Al-mujarrad itu adalah yang semua hurufnya, Oh salah. Apa entar maksudnya bukan semua hurufnya asli. Tadi Bu nanyanya ini soalnya mujarrad sama madi. Jadi iya betul mujarad sama mabni. Tadi kata saya apa ya satu iya, lagi tuh tangannya. mazid, ya. Mazid, Ibu. Halo? Iya. Mazid. Jadi ada mujarrad sama ada al-mazid, ya. Al-mazid. Nah, untuk mujarrad, bagaimana cara membedakannya? Nah, pertama, kita harus mengetahui mujarrad itu ada berapa fiil yang mana itu dikategorikan untuk mujarrad. Nah, untuk mujarrad itu dibagi menjadi 2, ya. Tuh, mana nih? Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mujarrad as-sulasi. Yang kedua itu ada mujarrad apa, Bu? Ada Arba'i. mujarrad rubai. Jadi kalau Ibu menemukan sulasi itu sudah pasti mujarrad, ya. Kalau Ibu menemukan rubai, Ibu lihat dulu huruf-hurufnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk mazid, nanti kita lihat, maksudnya lihat hurufnya itu gimana sih itu menentukan
rubai yang mujarot atau yang mazid gitu ya. Oke. Kalau mazid itu dia dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama yaitu tambahan satu huruf. Nah, tambahan satu huruf ini berlaku untuk sulasi dan rubai. Ya. Nah, untuk yang satu huruf ini itu berlaku untuk sulasi dan rubai. Ya. Adapun yang sulasi itu bisa ditambah dengan huruf apa aja? Ya, bisa ditambah dengan huruf hamzah ya. Huruf hamzah. Habis itu misalnya dengan apa lagi? Dengan alif. Habis itu dengan tad'if. Nah, ini adalah tambahan dengan satu huruf. Antara hamzah, antara alif, sama antara tad'if. Ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Nah, kalau untuk yang alif, gimana? Fa'ala. Kalau untuk yang ini, hamzah, af'ala. Untuk yang tad'if, fa'ala. Fa'ala. Nah, kalau untuk yang rubai, ini semua untuk sulasi ya. Kalau untuk yang rubai, itu hanya bisa ditambah dengan tak saja. Tak. Contohnya, tazal zala. Nah, selain tak, itu nggak bisa. Ya, pokoknya harus tak gitu. Ya. Nah, ini untuk yang rubai. Hanya bisa berlaku untuk tambahan huruf tak saja. Nah, gitu ya. Nah, jadi kebanyakan yang diperbincangkan itu, ya, yang orang-orang agak bingung, itu adalah apakah dia itu mujarot asli, maksudnya apakah dia itu rubai yang mujarot, atau rubai yang mazid. Artinya rubai mazid itu dia satu huruf tambahan. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya yaitu kalau misalnya yaitu apa namanya? Di antara 4 huruf itu tidak ada 3 huruf tambahan ini, yaitu tidak ada hamzah, tidak ada alif, sama tidak ada tasdid, itu sudah dipastikan dia rubai mujarrad. Tapi kalau misalnya di antara 4 huruf ini itu ada hamzah, ada alif, ada tad'if, itu sudah dipastikan dia yaitu mazid dengan satu huruf. Jadi pertimbangannya itu Ibu melihat fokus kepada 3 huruf ini, Bu. Ada hamzahnya tidak, ada alifnya tidak, atau ada tasdidnya tidak. Kalau misalnya ada di antara 3 huruf ini, ada di salah satunya, nah berarti sudah dipastikan dia mazid dengan satu huruf. Tapi kalau misalnya di antara 3 ini tidak ada, ya, maka dia sudah dipastikan rubai mujarrad, gitu ya. Kan rubai mujarrad bentuknya kayak gini semua ya. Zala. Habis itu tadi roja. Ya kan ya. Habis itu nggak ada yang bertasdid itu tidak ada, Bu. Ya. Habis itu wasa. Terus basmala. Terus hamdala. Habis itu salah. Ya kan ya, tidak ada yang alif. Habis itu tidak ada yang tasdid. Ya. Maka dari itu Ibu harus melihat terfokus. Keluar ya tadi ya. Gimana nih? Nah, Ibu harus melihat terfokus kepada apa? Apakah di situ ada hamzah, alif sama, yaitu tasdidnya. Kalau tidak ada, sudah dipastikan dia rubai mujarrad, gitu ya. Kalau misalnya ada antara hamzah, alif sama tasdid, nah Ibu harus mencari dulu apakah itu ada
apakah itu ada huruf mujarotnya? Misalnya contohnya yaitu misalnya karoma ya. Nah, ini kan 4 huruf Bu ya, tapi satu hurufnya huruf tambahan. Ibu harus cari dulu nih di kamus. Ini benar-benar 4 huruf atau memang satunya itu huruf tambahan ya. Kalau misalnya satu huruf tambahan pasti tambahannya itu alif. Nah, di sini apa sih aslinya? Oh, ternyata ketemu aslinya. Aslinya adalah karoma. Nah, gitu Bu ya. Gitu. Baik, Ustaz. Jadi kalau misalnya ada salah satu apa? Ada di antara 4 huruf itu ada salah satu di antara 3 huruf ini, ibu harus cari tahu dulu apakah ada bentuk mujarotnya. Kalau ada, berarti ya sudah dipastikan itu adalah merupakan huruf tambahan. Itu Bu ya. Ya Ustaz, syukron. Baik. Oke. Kalau yang ini tambahan 2 huruf dan juga majid itu maksimal tambahan berapa huruf Ibu? Maksimal tambahan 3 huruf ya. Kayak gitu. 3 huruf ini sudah dipastikan yaitu hamzatul wasl, terus sin sama ta. Ya, kalau misalnya ada tambahan 3 huruf, pasti tambahan 3 hurufnya itu hamzatul wasl, sin sama ta. Itu contohnya istagfaro, istamala, istah dama. Nah, ini buyanya. Ini aslinya gofaro, ini aslinya amila, ini aslinya kodama. Oke, Bu. Sudah jelas, Bu ya? Ibu siapa? Ibu Bairanti. Iya, sudah jelas Ustaz. Ustaz. Iya. Oke. Aduh, ini seumur saya ngajar baru pertama kali, Bu, pakai papan tulis Zoom. Oke, ada tanya lagi? Sudah cukup? Sudah ya. Itu Ustaz. Syukron. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka Qad istauda'naka ma'alam tanahu ma'alamtanahu ilaina fasduduhu ilaina inda hajatina ilaihi Indah. hajatina ilaihi walaitan sina anhu wa tumsina la tumsina ya annahu rabbal alamin. rabbal ya alamin. rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Allah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terlambat. Assalamualaikum Iya, nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Amin Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ini gimana? selamat istirahat, Bu. Iya, selamat istirahat juga Ustaz. Assalamualaikum. Wassalam.